Allah tambah nikmat-nikmatnya kepada kita, dilanggengkan sampai kita nanti kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu materi yang katakan saja dulu teramat kontroversial adalah apakah seluruh yang baru itu termasuk bid'ah. Membahas bid'ah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak bisa kita memiliki ilmu yang sedikit. Ya. Kita harus melihat sisi ilmu yang banyak, ilmu agama. Tidak bisa hanya melihat dari sisi hadis, tapi kita harus mengerti juga ilmu fikih usul fikih, kaidah-kaidah hukum. Karena ulama hadis ini nanti membid'ahkan juga menggunakan kaidah-kaidah hukum. Kadang-kadang kaidah hukum itu diambil sebahagian, dibuang sebahagian, sehingga terjadi nanti kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa Nabi dan sahabat, masalah sunnah bidah ini katakan saja tidak begitu terasa polemiknya. Sahabat itu tidak ada berdebat, tidak ada bertengkar masalah sunnah bidah. Paling nanti kalau dia lihat sesuatu tidak dia sukai, dia agak jengkel gitu aja. Apalagi dalam hal-hal furu, karena segala sesuatu nanti ada masalah ditanya ke Nabi, selesai. Dalam riwayat disebut ketika seorang sahabat itu naik kuda, ketika dia mimpin perang dia baca Al-Ikhlas. Ada sahabat lagi setiap sholat dia baca Al-Ikhlas, setiap sholat, setiap rakaat dia baca Ikhlas. Sampai-sampai sebagian sahabat yang lain, ini kok ganjil amalannya gitu kan, lain-lain dari yang lain kan gitu. Lalu sahabat yang lain menganggap ini bid'ah ini. Lalu dilaporkan ke Nabi, lalu Nabi panggil sahabat ini, kamu kok naik kuda mimpin pasukan selalu aja baca Al-Ikhlas. Yang satu lagi, kamu kok sering sekali sholat setiap rakaat baca Al-Ikhlas. Apa jawaban sahabat ini? Yang satu menjawab, ya Rasul, aku itu sangat menyukai makna Al-Ikhlas, ya, sangat kagum dengan isinya. Yang satu menyebut, aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas, sehingga aku sering mengamalkannya. Lalu jawab Rasul, kalau begitunya masuk surga lah kau, kan gitu. Artinya Nabi melihat niatnya beramal. Memang ini tidak dicontohkan Nabi, tapi Nabi paham bahwa ini bukan amalan wajib, amalan fardu. Ya, baca Al-Quran ini, baca Al-Ikhlas ini bukan amalan fardu, bukan amalan pokok Islam. Dia amalan buruk saja. Maka Nabi cek nih, ini niatnya apa ini? Kamu kok segini? Disuruh kawannya dirubah, nggak mau. Sampai dia maksa, kalau kalian nggak suka aku baca Al-Ikhlas, nggak usah aku jadi imam, kalian aja jadi imam. Dia yang paling pintar, bagus bacaannya di situ. Nah, begitulah Nabi menghadapi, menyelesaikan masalah-masalah yang dituduh bid'ah. Jadi tangan Nabi semuanya selesai. Tidak ada masalah lagi, sahabat diam. Nah, kalau sekarang, kalau dijelaskan ulama, oh ini nggak bid'ah, ini dalilnya gini-gini, ada katanya juga. Karena tingkat ulama ini tidak sama dengan tingkat Nabi. Ulama Nabi bilang bid'ah katanya. Nah, disinilah nanti, makanya kita harus memahami sunnah bid'ah ini, ya harus banyak ilmu. Sampai-sampai saya nulis begini, lumayan tebal juga lah, 360 halaman lebih, nulis buku. Nah, di sini saya sebut, ya kita harus punya mengerti ilmu mantik. Ada orang belum apa-apa sudah mengharapkan ilmu mantik. Ilmu mantik itu kan di dalamnya ada ilmu definisi. Kalau kita mau tahu sunnah bid'ah, ya harus ngerti dong definisinya. Oh, zaman Nabi gak ada ilmu mantik, jangankan ilmu mantik. Zaman Nabi Quran aja belum ditulis.
Ilmu tafsir belum dibukukan, belum ada. Ulumul hadis apalagi? Itu 150 tahun baru ada masa Imam Zuhri. Imam Bukhari lahirnya 200 tahun Hijriah kan. Hampir 300 tahun. Enggak ada itu hadis, itu ada ratusan tahun sesudah Nabi wafat. Nah, jadi semua ilmu agama ini sebenarnya disistematisasi ulama-ulama sesuai kapasitas keilmuannya untuk memudahkan kita memahami doktrin-doktrin ajaran-ajaran agama kita. Nah, kita harus mengerti ilmu mantik, tahu kita definisi. Kalau kita tanya misalnya, ini kan terjadi perdebatan antara Aswaja dengan Salafi yang paling keras kan masalah bidah ini. Karena Salafi ini cenderung memahami dari perspektif ilmu hadisnya. Kalau kita lihat ilmu usul fikihnya kurang dalam gitu ya, kurang rinci. Lebih banyak kepada ilmu hadisnya dipahami secara tekstual. Sehingga nanti menyebabkan terjadi pemahaman-pemahaman benturan-benturan yang sebagiannya memang tidak bisa disatukan. Karena memang beda pendapat. Maka bidah itu di dalam kitab Abul Ilah dia sebut sebenarnya ulama itu memahami bidah ini terpecah 3 definisinya. Jadi kalau definisinya saja beda, pecah 3, maka otomatis hukumnya 3. Karena definisinya sudah beda. Definisi beda, maka hukum jadi beda. Yang pertama, ulama yang mengatakan seluruh yang baru itu bid'ah. Ini ulama Syafi'iyah. Ya. Ulama Syafi'iyah menyebut seluruh yang baru itu yang tidak pernah ada zaman Nabi itu bid'ah. Karena bid'ah itu memang berasal dari kata bada'a, badi'us samawati wal ar, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Jadi menciptakan sesuatu belum ada contohnya. Nah, jadi makna bahasa ini ditarik kemana istilah segala sesuatu yang baru yang belum pernah ada zaman Rasul itu disebut bid'ah. Inilah definisi yang dipakai ulama mazhab khususnya Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Nah, jadi seluruh yang baru itu bid'ah. Sementara Ibnu Taimiyah ya, dengan Syatibi itu lebih cenderung memahami segala sesuatu yang baru ya, kalau Syatibi dibatasinya segala sesuatu yang baru bertentangan dengan Quran Sunnah tetapi berkaitan dengan akidah. Nah, itu yang beda. Lalu Ibnu Taimiyah dia tambah yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Jadi Salafi nanti ngikuti Ibnu Taimiyah dia berkaitan dengan akidah dan ibadah. Nah, tapi nanti disempitkan lagi Salafi, pemahaman Ibnu Taimiyah ini menjadi lebih kaku. Nah, berkaitan dengan akidah ibadah. Berarti yang lain tidak bidah. Kalau Syafi'i tidak, bidah itu semuanya ada. Karena sunnah itu perkataan perbuatan takrir Nabi, maka bidah itu segala yang tidak dikatakan, tidak dibuat, tidak ditakrir Nabi. Itu kan secara mantik begitu. Mantik itu kan jami' mani. Kalau kita katakan misalnya Masjid Baitur Rahman adalah masjid yang berada di kantor DPR MPR RI. Nah, berarti kalau tidak berada di kantor DPR RI tidak seperti ini bentuknya, itu bukan Masjid Baitur Rahman. Nah, begitu. Jadi didduhu kebalikannya itu ditolak. Nah, itu mantik kan begitu, jami' mani. Karena sunnah itu perkataan perbuatan takrir Nabi, maka sunnah itu meliputi semua hal. Nabi kadang bicara masalah ibadah, kadang akidah, kadang masalah nikah, kadang muamalat, jual beli, kadang perang. Ini kan sunnah Nabi, perbuatan Nabi semua ini. Maka sunnah dalam definisi ahli hadis, semua yang dikatakan diperbuat di takrir Nabi. Ini disepakati ulama semua. Ya. Semua yang dikatakan diperbuat di takrir Nabi. Kalau nggak dikatakan, nggak diperbuat, nggak ditakrir, berarti bidah, benar. Tetapi hukum melaksanakan sunnah, nah ini dia perbedaannya nanti di sini. Ketika kita memberikan hukum melaksanakan sunnah, maka hukumnya kembalikan kepada ilmu hukum Islam. Namanya hukum taklifi, fikih. Hukumnya ada berapa? 5. Wajib,
mustahab, nadab atau sunnah, makruh, mubah, haram. Nah, kalau salafi kan dia tidak mau mengembalikannya kepada hukum Islam. Dia hukum saja langsung sunnah bidah. Kalau bidah haram. Kalau sunnah seolah-olah wajib semua. Kalau nggak sunnah bidah. Nah, jadi kakunya di situ nanti. Nah, karena mereka memakai kaedah usul fikih al-aslu fil ibadah at-tahrim, asal dari ibadah haram. Nah, ini kadang-kadang dipotong kalau tidak orang syariah, tidak ahli dalam usul fikih. Ini kadang-kadang dipotong. Asal dari ibadah haram. Hatta yadullu dalil ala ibahatiha, sampai ada dalil yang membolehkannya. Ini jarang dibahas secara rinci. Kaidah-kaidah itu bersambung. Asal dari segala sesuatu haram sampai ada dalil yang membolehkannya atau memerintahkannya. Nah, kalau nggak ada dalil memerintahkannya atau membolehkannya, dia baru bid'ah. Tapi bid'ah dalam pandangan ulama Syafi'i dan Syafi'iyah, bid'ah itu makanya terbagi dua. Kenapa? Karena semua yang baru itu ada yang baik, ada yang buruk. Maka hukumnya nanti 5. Yang bagus, baik, ada isyarat dari Quran Sunnah, diijtihadkan dalam furu' menjadi bid'ah hasanah. Contohnya apa? Membukukan Quran dilakukan Utsman bin Affan, mengumpulkannya dilakukan Abu Bakar. Salat tarawih tiap malam. Nabi tidak tarawih tiap malam. Nabi tidak tarawih tiap malam. Tapi memang Nabi menganjurkan, tapi tidak dicontohkan. Ya, Allah Ta'ala mewajibkan puasa di siangnya, mensunnahkan tarawih malamnya, kata Nabi. Tapi Nabi tidak contohkan, cuma dikatakannya saja sunnah malam tarawih. Nah, tapi tidak dicontohkannya, dia tarawih 1-2 malam saja diberhentikannya. Lalu Umar bin Khattab, dia teruskan sampai tiap malam. Abu Bakar aja nggak berani, Umar berani, dia ijtihad. Tiap malam dikumpulkannya sahabat. Dia sholat tarawih jemaah 23 rakaat sama witir. Nah, lihat masyhurnya begitu. Nah, kenapa Umar berani buat bidah? Kan nggak dicontohkan Nabi. Oh, kata orang Salafi, kalau sahabat mereka sudah dijamin masuk surga. Kalau khulafaur rasyidin disuruh Nabi diikuti. Nah, dalam kaidah usul fikih, mana ada kekhususan sahabat boleh buat bidah, sesat. Sah kalau sahabat boleh buat bidah sesat, kalau kita tak boleh. Kan nggak ada hukum, kan tidak begitu kaedahnya. Ini kaedah akliyahnya masih terasa lemah. Itu karena sahabat Nabi SAW menyuruh kita mengikuti khulafaur rasyidin. Mereka ditunjuki oleh Allah hatinya. Loh, kalau ditunjuki berarti ada dong bidah hasanah, kata Imam Syafi'i kan. Maka Imam Syafi'i bagi bidah itu ada yang hasanah. Yang hasanah itu yang wajib, membukukan Quran, yang sunnah seperti sholat tarawih, ya. Ada juga bidah nanti yang mubah. Bidah mubah apa? Ya, makan ala Perancis mubah, boleh ambil sendiri ya. Zaman Nabi tidak ada begitu. Itu mubah. Ada yang makruh. Makruh apa? Ya makruh yang tak pernah zaman Nabi tapi tak disukai. Ya, misalnya membuat kloset duduk, toilet, kloset duduk. Kenapa disebut makruh? Ya secara kesehatan kurang bagus, dan Nabi mensunnahkan klosetnya itu jongkok. Jadi duduk itu menjadi makruh, tapi makruhnya tidak haram. Dalam hal apa? Ya dalam hal istijaa, kloset, buang air kecil, buang air besar. Begitulah ulama fikih memahaminya. Ada bid'ah yang haram. Nah, bid'ah haram itulah yang nanti merubah yang wajib. Karena kebalikan wajib haram. Apa contohnya? Ya kalau ada orang berani-berani merubah sholat kita, sholat zuhur 4 rakaat dirubahnya jadi 3, sesatlah itu. Karena yang haram itu al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Jelas dia. Nggak boleh samar-samar. Kalau Salafi nanti samar-samar pun disesatkannya kan? Dibidah sesatkannya. Kalau dalam kaidah fikih tidak bisa. Yang haram itu harus jelas, tegas. Samar-samar itu tidak haram. Samar-samar itu mutasyabihat. Mutasyabihat itu bisa nanti
syubhat itu dalam hukum syubhat, dalam akidah nanti mutasyabihat. Kalau syubhat itu nanti bisa dijtihadkan jadi mubah, bisa dijtihadkan jadi haram, tergantung konteksnya ya. Begitulah nanti ulama usul fikih menjelaskan secara rinci. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi ulama Syafi'iyah. Seluruh yang baru itu namanya bid'ah. Tetapi hukumnya ada yang wajib, bid'ah wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada mubah, ada haram. Kenapa 5 hukumnya? Karena hukum sunnah pun 5 juga. Maka hukum bid'ah secara mantik 5. Sunnah Nabi, sholat 5 waktu itu sunnah Nabi, perbuatan Nabi, hukumnya wajib. Tapi sholat rawatib sebelum dan sesudah zuhur itu sunnah yang sunnah, hukumnya sunnah. Sunnah Nabi memang secara hadis sunnah perbuatan Nabi, tetapi hukumnya sunnah atau mandub, nadab, istishab. Oh, itu kan ada banyak dia, nadab, istishab, mandub, mustahab. Nah, itu sama, mirip-mirip itu. Tatawu itu amalan yang sunnah namanya. Fadilah, sunnah itu sama. Ada beberapa definisi itu, beda-beda dikit aja nanti ya. Tapi secara umum dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Sholat sunnah sebelum zuhur, sesudah zuhur itu sunnah, kerjakan berpahala, tinggalkan tidak dosa. Berarti sunnah Nabi ada yang sunnah atau tatawu atau mustahab, anjuran namanya. Nah, sunnah Nabi ada juga yang haram kita ikuti. Wah, orang nggak belajar fikih kaget dia nih, Pak. Ustadz, kenapa ada sunnah haram? Mana sih sunnah haram? Iya, sunnah khususiyat haram. Nikah lebih dari 4 haram. Itu khusus buat Nabi. Nabi istrinya 11. Aku ngikut Nabi lah, istriku 11 juga lah. Nggak boleh, maksimal 4 ya. Itu disepakati ulama ahli fikih, maksimal 4. Minta ada sunnah Nabi yang makruh, nggak disukai kita ikuti menurut sebagian ulama. Contohnya apa? Contohnya Nabi sebelum wafat dia berpesan, nanti kalau aku meninggal, kalian kuburkan aku di rumahku, di tanahku. Maka kuburan Nabi di rumahnya, di tanahnya, sebelah Masjid Nabawi. Coba pesan sama istrinya, istri dan anak-anak jadi rumah. Anak-anak, istriku, nanti kalau bapak meninggal, kuburkan bapak di kamar ini ya, di rumah ini. Mau pesan gitu? Ada yang mau? Kuburannya di kamarnya sendiri atau di ruang tamu? Kan gak ada yang mau kan? Nah, Nabi itu pesannya di tanahnya, di rumahnya. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan setiap para nabi itu dikuburkan di tempat dia sholat, di rumahnya, di tanahnya. Nah, itulah Nabi kita SAW. Apa hukum mengikutinya itu? Makruh. Boleh nggak kuburan kita di ruang tamu? Boleh sebenarnya, nggak haram, karena bukan tempat najis. Tapi makruh, nggak disukai, ganggu orang. Masa kuburan di ruang tamu atau di kamar? Kan gitu kan? Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah Nabi itu ada yang makruh diikuti, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Mubah kata banyak ulama itu nih, makan jilat-jilat jari, 3 jari, kan bakso 3 jari, jilat-jilat jari. Ini namanya mubah. Banyak ulama mengatakan ini dari sisi kemanusiaan, budaya alam ya, ditiru. Mubah saja, gak ada pahalanya, karena sisi kemanusiaan, kata ulama usul. Tapi sebagian ulama fikih mengatakan seperti Hanafi, oh itu namanya sunnah zaidah, tambahan. Kalau kita contoh karena niatnya mencontoh Nabi, tetap ada pahalanya, walaupun namanya pahalanya gak banyak, karena sunnah kecil, sunnah zaidah namanya, sunnah tambahan. Begitulah ulama fikih memahaminya. Jadi hukum melaksanakan sunnah 5, hukum melaksanakan bidah harus 5. Logikanya sederhana. Kalau kita mau berhukum, kembalikan kepada ilmu hukum. Ini yang tidak dilakukan Salafi. Mereka lebih cenderung nanti berhukum ya sunnah bidah itu aja, karena pengikutnya tidak mahir di dalam hukum yang 5 ini. Termasuk ulama-ulama besarnya juga kadang-kadang tidak mau mengembalikan yang kepada hukum 5. Karena hukum bid'ah itu berlaku untuk akidah dan ibadah. Ibnu Taimiyah
Nah, ini pemahaman Ibnu Taimiyah, saya jelasin. Ini yang diikuti. Emang ini awalnya berasal dari kaidah fikih, usul fikih. Aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah adalah haram. Hatta yadullu dalil ala ibahatiyah. Sampai ada dalil yang bolehkannya. Ini dipakai. Jadi ibadah ini Pak, sebenarnya ibadah ini ada dua, satu mahdoh, satu ghairu mahdoh. Yang dimaksud di situ tidak boleh dibuat-buat adalah kalau nggak ada dalilnya adalah ibadah mahdoh. Kalau dirinci lagi, yang dimaksud yang tidak boleh dibuat-buat adalah ibadah mahdoh yang pokok. Yang puruk belum tentu, yang puruk boleh diadakan apabila dipandang ada kemaslahatannya. Itu yang tadi namanya sholat sunnah tarawih tiap malam. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat sunat sebelum Jumat itu tak pernah dikerjakan Nabi. Tapi apakah ulama kita ngerjain? Itu rata-rata ulama ngerjain. Kecuali saudara kita yang salafi, nggak mau dia sholat sunat sebelum Jumat karena nggak ada dalilnya. Kenapa nggak mau? Karena anggap mereka sesat bid'ah. Oh enggak. Dalilnya ada. Apa dalilnya? Qiyas. Karena dalam usul fikih dalil itu bukan hanya Al-Quran dan hadis. Ada Al-Quran, ada hadis atau sunnah, ada ijma, ada qiyas. Kok bisa qiyas dalilnya Ustaz? Iya. Karena sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Ketika kita sholat Jumat, diskon jadi 2 rakaat. 2 rakaatnya lagi diganti dengan khutbah. Oke. Sholat zuhur ada nggak qobliyahnya? Ada nggak qobliyahnya? Ada. Loh, tadi katanya sholat zuhur menggantikan sholat Jumat. Sholat Jumat menggantikan zuhur. Zuhur kan ada qobliyahnya. Maka Jumat diadakan ulama qobliyahnya. Namanya qiyas. Qiyas dalam ibadah mahdoh furu. Ibadah mahdoh yang cabang. Sebahagian ulama membolehkan. Nah, kalau Salafi tidak mau. Dalil itu tidak mau. Mereka tidak mau menggunakan qiyas. Dianggap mereka, Ahmad bin Hanbal itu tidak menggunakan qiyas dalam ibadah mahdoh. Padahal kalau diteliti, nanti Ahmad bin Hanbal itu menggunakan qiyas. Sudah diteliti lama, cuman dengan bahasa yang berbeda. Ya, bahasa yang berbeda. Qiyas, akhirnya sepakat nanti. Imam mazhab itu 4, itu menggunakan qiyas semua. Itulah setelah diteliti dalam ilmu syariah. Maka disepakatilah sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang disepakati, yang diperselisihkan banyak lagi. Maslahah. Kenapa Umar mengumpulkan Quran? Dalilnya maslahah. Ya, syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Boleh nggak kita orang memotong telinga kita, apa hukumannya? Potong telinganya. Orang potong jari kita, apa hukumannya? Potong jarinya yang sama. Kisos namanya. Kisos kecil. Boleh. Nah, itu namanya syar'u man qablana, syariat umat Nabi Musa masih berlaku selama tidak dinasakh. Sebagian mengatakan tidak berlaku, tapi kebanyakan mengatakan berlaku. Ada saddu zari'ah, menutup pintu keburukan. Ya. Kenapa orang sekolah di pesantren itu dipisah antara laki dan perempuan? Gak ada dalilnya. Zaman Nabi pesantren pun tidak ada. Ya, dalilnya saddu zari'ah. Saddu zari'ah itu menutup pintu fitnah, pintu kejahatan. Jadi dipisah dia. Saddu zari'ah dalilnya, bukan Quran, bukan hadis. Saddu zari'ah, menutup pintu keburukan. Oh, itu banyak. Jadi dalil itu bukan hanya Quran sunnah saja. Ada dalil Quran sunnah, dalil nakli, Al-Quran sunnah, ada dalil akli, ijma, qiyas dan seterusnya. Banyak itu. Nah, disinilah nanti perbedaan. Maka saya bilang tadi, kalau nanti dipelajari dalam fikih ini dalil-dalil ini, maka terbukalah pikiran. Ternyata dalil itu bukan Al-Quran dan Sunnah saja. Ada turunan dari Quran dan Sunnah itu. Nah, disitulah nanti yang membedakan antara aswaja yang dia ilmu fikih, usul fikihnya rinci, dengan salafi yang kebanyakan kurang menggunakan. Apakah mereka kurang memahami usul fikih rinci atau kurang enggak mau menggunakannya gitu. Oh alam. Tapi begitulah kita lihat kenyataan hari ini. Maka terjadilah polemik yang tidak bisa berkesudahan, yang tidak berkesudahan. Maka di dalam definisi bid'ah tadi, kalau segala sesuatu yang baru itu bid'ah dalam mazhab Syafi'i,
Kalau mazhab fikih Syafi'i, maka Ibnu Taimiyah dan apa tadi Asy-Syatibi mengatakan segala sesuatu yang bertentangan, yang baru ya, yang baru yang berkaitan dengan akidah Syatibi, akidah dan ibadah mado Imam Ahmad bin Hambal. Itu sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru dalam akidah dan ibadah mado itulah yang dianggap bid'ah. Inilah definisi yang dipakai oleh Salafi. Nah, maka definisinya beda, nanti berhukumnya jadi beda. Dan kelompok yang ketiga, segala sesuatu yang bertentangan, yang baru tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bid'ah. Nah, kalau definisi ini hampir sama sebenarnya kan. Segala sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Quran Sunnah, yang baru tapi bertentangan dengan Quran Sunnah. Kalau bertentangan yang baru dalam ekonomi. Dalam ekonomi apa? Yang nggak ada masa Nabi, tapi dia bid'ah dan dia haram. Apa itu? Rentenir misalnya, ya kan? Rentenir, pinjaman online yang bunganya mencekik. Zaman Nabi nggak ada pinjaman online, kan gitu. Tapi mirip pinjaman ada. Kemudian ada yang model apa itu katanya? Yang model kayak saham-saham itu kita beli nanti dapat berapa kali lipat, beli lagi dapat lipat lagi keuntungannya. Kayak MLM itu nanti begitu kita kasih semua hilang semua dia. Karena ada yang begitu. Nah, itu juga bid'ah sesat kan dalam ekonomi. Nah, itu bertentangan dengan syariah. Tapi bid'ah dalam bidang muamalat. Nah, kalau kita merincinya begitu. Jadi perbedaannya nanti Salafi ini lebih cenderung memahami bid'ah itu kalau dia bertentangan dengan akidah. Ya, tidak diajarkan Nabi akidahnya, kemudian ibadah mahdohnya. Nah, disinilah nanti perbedaan yang menyebabkan Ahlussunnah wal Jamaah itu berbeda dengan Salafi. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena mereka memahami yang pertama, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madina." Karena Allah berfirman, agama sudah sempurna. Ya, jadi tidak boleh ditambah dikurangi lagi. Apa yang dimaksud dengan agama? Nah, ini juga nanti jadi kerancu. Agama itu dianggap isinya akidah dan ibadah madu. Karena yang nggak boleh ditambah dikurangi kan akidah ibadah madu. Apakah benar isi agama kita akidah dan ibadah madu saja? Ternyata kan enggak juga. Isi agama kita kan ada muamalatnya, ada akidahnya, ada siasahnya, politiknya, ada macam-macamnya kan. Begitu. Maka muncullah istilah teori kalau urusan agama enggak boleh tambah-tambah. Ketika kita tanya, apa itu urusan agama? Urusan yang agama itu urusan akidah dan ibadah madu. Loh, emang agama kita isinya akidah dan ibadah madu aja? Enggak ada sistem politik, enggak ada misalnya ekonomi, kan enggak. Nah, ini teorinya banyak yang rancu nanti kalau kita telusuri. Banyak yang membuat, maka nanti kalau Bapak ikut itu banyak bingungnya nanti. Ya, semakin kita dalami agama, semakin banyak bingungnya. Wah, ini kok bisa begini, kok bisa begini. Akhirnya begitu. Nah, sehingga nanti membuat banyak yang tidak betah. Karena dikit-dikit dianggap sesat haram. Kita tidak betah nanti di situ. Semakin luas ilmu kita, semakin tidak betah kita. Ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap sempurna itu tidak boleh ditambah-tambahi, tak boleh kurang-kurangi. Itulah makna sempurna. Secara umum begitu tafsirnya, tekstualnya. Saya mau tanya, di istilah Indonesia ada 4 sehat 5 sempurna. Bapak masih ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini kan dulu waktu kecil kita sering kali ini kan. 4 sehat, makan nasi, kemudian ada ikan, ada sayur, ya, apalagi ada susu. Nah, 5 sempurna, ada susu ya, nasi, sayur mayur, buah-buahan, ikan, ya kan, 4. Terus susu sempurna. Jadi kalau sudah minum susu, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, sempurna kan? Sempurna? Sempurna. Saya mau tanya, ini memudahkan logika. Ketika saya minum jus, boleh nggak? Saya minum susu nggak usah kenyang kali. Saya pingin jus mangga aja, boleh nggak?
Boleh nggak? Boleh. Merusak nggak? Tidak. Ya. Saya pingin Sprite ini agak masuk angin, taruh garam dikit. Nggak usah pakai susu lah, sama apa? Saya minum Sprite dulu, boleh nggak? Boleh. Ini memudahkan logika. Sebenarnya sempurna itu bukan nggak boleh ditukar tambah-tambah, tergantung konteksnya. Ya, udah sempurna tadi, boleh kita tukar, kalau syariat membolehkan untuk ditukar. Ya. Kalau konteks syariat boleh. Maka nanti saya buat contoh gini biar enak, gampang. Wirid Yasin malam Jumat. Contohkan Nabi enggak? Tidak. Maka pukul salapi dia putus. Bid'ah, sesat, haram. Kalau udah bid'ah, sesat, haram. Seluruh bid'ah sesat, seluruh bid'ah haram, seluruh bid'ah sesat, seluruh sesat haram. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kan begitu hadis sahihnya. Seluruh bid'ah sesat dan seluruh sesat masuk neraka. Berarti seluruh bid'ah haram, karena haram yang memasukkan ke neraka. Begitu kita pegang kaidah mereka ini, jebol lagi nanti. Ibnu Taimiyah bilang, bid'ah itu ada yang makruh. Loh, kok ada yang makruh? Tadi seluruh bid'ah sesat masuk neraka. Kenapa ada yang makruh? Makruh nggak buat masuk neraka. Asy'ari begitu. Itu bid'ah makruh katanya. Loh, tadi katanya seluruh bid'ah sesat masuk neraka, ya haram lah. Mana ada yang makruh? Dibagi lagi dengan ulama besarnya. Bid'ah itu ada bid'ah duniawiyah, ada bid'ah ukhrawi, bid'ah agama. Loh, tadi katanya seluruh bid'ah sesat semua. Kenapa dibagi lagi bid'ah dunia, bid'ah agama? Tadi katanya sesat semua kan? Inilah kadang-kadang ketidakobjekan orang-orang saudara kita di Salafi, ulama-ulama besarnya. Giliran kita membagi Imam Syafi'i, ada hasanah, ada yang sayyi'ah, nggak boleh. Tapi giliran mereka membagi bid'ah itu ada bid'ah dunia dengan bid'ah agama, boleh. Bid'ah menurut bahasa itu perbuatan Umar dengan bid'ah menurut syariat, boleh. Loh, kenapa mereka boleh bagi kita nggak boleh? Ini kan nggak fair namanya, Pak. Cara mikirnya nggak fair gitu. Inilah kelemahan-kelemahan. Kenapa? Karena cenderung tidak menguasai, tidak luas ilmu syariahnya, fikih, usul fikihnya. Saya pahamnya gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya S1, S2, S3-nya syariah. Jadi saya menimbang dengan ilmu syariah yang saya tuntut, tidak luas mereka memahami kaidah-kaidah itu. Dalil hukum saja tidak memahami, tidak luas, karena dianggap Al-Quran hadis saja. Ijma', qiyas, syar'u man qablana, istisab, istilah, istisab, itu nggak dipakai semua kan. Begitulah memahaminya, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Itulah yang membuat nanti berbeda. Jadi kalau kita pahami tadi wirid Yasin malam Jumat, ini bid'ah sesat. Kenapa tidak dicontohkan Nabi? Kenapa tidak dicontohkan Nabi? Nggak ada dalilnya. Tapi kan Nabi mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, diambil, dikutip hadis, siapa yang baca Yasin malam Jumat, maka di pagi hari dosanya diampuni. Kan gitu. Jadi kalau saya baca malam Jumat, dosa saya Jumat pagi diampuni. Kenapa jadi masuk neraka? Itu karena kalian tetapkan. Loh, kami bukan menetapkan, kata Aswaja. Kami memilih malam paling mulia ngamalkannya, malam Jumat. Bukan kami tetapkan di situ dalam bahasa fikih, bukan kami wajibkan. Menetapkan itu kataba, kutiba, diwajibkan, ditetapkan. Kami bukan tetapkan, kami memilih malam Jumat untuk mengamalkannya. Kami buat sebagai ajang silaturahmi sekalian, silaturahmi mingguan warga. Ya, daripada kami silaturahmi dari rumah ke rumah, nggak ada amalan apa-apa, kosong, cuman ngobrol doang, ya bagus baca Yasin sama-sama, kan ada lumayan dapat pahala baca Yasin. Sambil belajar, yang nggak pandai baca Yasin jadi pandai, yang nggak pandai Quran, tajwid, dengar ikut jadi lebih bisa, yang nggak hafal Yasin jadi hafal. Kata ulama Aswaja, iya nggak boleh ditetapkan, karena kalian khususkan malam Jumat, karena dalilnya tidak boleh dikhususkan. Kata Ibnu Hajar, yang tak boleh dikhususkan itu kalau amalan kita menambah yang wajib. Kalau amalan puru, boleh kita memilih waktu sesuai dengan yang kita pilih. Yang penting pilihan kita tidak di waktu haram. Contoh,
Nabi SAW setiap Sabtu itu ziarah. Setiap Sabtu ziarah beliau. Fatimah juga ziarah ke makam Abdul Muthalib. Nah, dia cari hanya hari Sabtu ziarah, dikhususkan Nabi. Ya. Boleh dikhususkan. Kenapa? Karena itu amalan buruk, amalan anjuran, bukan amalan wajib. Tapi kalau kita wajibkan membaca Yasin malam Jumat wajib, siapa nggak melakukannya dosa-dosa besar? Nah itu kita salah. Tapi kalau kita amalkan di malam Jumat, maka nanti saya buatlah kaidah rincinya. Saya turunkan kaidah pokoknya Imam Syafi'i, bidah itu ada hasanah, ada sayyi'ah. Kemudian Ijdir bin Absalam dia rinci, bidah itu hukumnya 5, ada yang wajib, sunnah, makruh, haram. Saya rinci lagi buat kaidahnya. Bid'ah yang haram itu apabila niatnya salah satu dari 6 itu menyentuh yang haram, baru jadi sesat. Karena kalau sesat dia pasti haram. Apa itu? Kalau misalnya niatnya menyentuh yang haram, ya caranya ada haram, waktunya waktu haram. Nah, pokoknya kalau ada salah satu ini niatnya haram, caranya cara haram, waktunya waktu haram, ya, jumlahnya jumlah haram. Nah, kemudian apalagi tata cara tadi sudah ya, cara, jumlah, waktu, bentuknya waktu, bentuk haram. Yang keenam, tempatnya haram. Ini rincinya, ilmu usul fikihnya. Jadi kalau niatnya haram, bentuknya haram, waktunya haram, jumlahnya haram, cara haram, tempat haram, baru sesat. Karena bidah sesat itu hukum haram. Ya. Contohnya gimana? Malam Jumat, baca Yasin malam Jumat. Apakah niat mereka ada yang buruk sehingga haram? Tidak ada. Niatnya baca Yasin ibadah, silaturahmi, kumpul malam Jumat, silaturahmi. Tidak ada yang buruk. Berarti silaturahmi dianjurkan Nabi gak? Dianjurkan. Silaturahmi itu amalan bebas waktu. Boleh malam Jumat, malam Senin, Rabu, pagi, siang, sore, boleh? Boleh. Karena amalan buruk sunnah, bebas waktu. Baca Yasin, boleh pagi, siang, sore, malam? Boleh, bebas waktu. Ah, kita pilih malam Jumat, berarti boleh. Malam Jumat, malam haram, baca Yasin? Tidak, berarti tidak haram. Bentuk Yasinnya beda nggak dengan Yasin yang dibaca Nabi? Beda nggak? Kalau beda haram. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tukar, jangan begitu cara bacanya. Nyongsong, bapak musibongsong katanya. Tukar niat Yasin itu. Sesat. Haram. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Jelas dia rubah, sesat. Tapi kalau Yasin wal Qur'anil Hakim sama dengan bacaan Nabi, gak ada masalah. Waktunya, waktu malam Jumat, gak waktu haram. Jumlahnya Yasin, Yasin, Yasin. Boleh gak mengulang-ulang bacaan? Boleh. Nabi bolehkan, sunnah. Nabi kadang-kadang mengulang-ulang bacaan Qur'annya. Tak ada masalah secara fikih. Berarti jumlahnya tidak ada jumlah haram. Dan itu bukan jumlah yang diwajibkan. Ya, namanya sunnah purus ya. Caranya ada nggak cara haram? Kita baca Yasin, ya, sambil joget-joget. Yasin, joget-joget buka aurat. Ah, itu haram, sesat, Pak. Bidah itu kelihatan betul dia sesatnya, Pak. Ya, sambil buka baju, koyak-koyak celana, gitu kan. Tarik lagi celana dalamnya, lempar-lempar gini sambil baca Yasin. Nah, sesat lah itu dah. Ya, disco. Tambah lagi manggil misalnya artis yang buka-bukaan, nah udah. Kalau campur gitu haram. Tempatnya tempat haram. Ya kita baca Yasin mana? Di WC. Kalian masuk WC semua. Semua dari WC. Yasin, 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 Quran. Sesat. Jelas sesat. Baca Quran tempat haram. Jelas enggak yang haram itu? Jelas. Jelas enggak yang sesat itu? Jelas. Makanya dalam fikih itu bisa dijelaskan kalau kita tahu ilmu rincinya. Karena yang haram itu harus jelas, yang sesat harus jelas. Kalau yang haram, yang sesat tidak jelas, remang-remang, berarti Allah dan Rasulnya menjebak ini masuk neraka semua nanti. Ya kalau Hamas buat bom untuk menjebak apa
IDM, ya masih mending kan. Masa Tuhan membuat perangkap sama gitu tuh, jebak kita masuk neraka? Samar-samar dibuat hukumnya. Ya, apa nggak masuk neraka semua kita? Ya masuk neraka semua kita dibuat mereka kan. Akhirnya, karena yang samar-samar mereka haramkan. Tidak ada kaidah samar-samar haram. Haram itu jelas. Halal itu jelas. Maka kalau saya jelaskan begini, jelaskan haramnya, ketahuan kan? Ketahuan, karena bentuknya Al-Qur'annya dirubah, waktunya tadi pun dirubah. Kapan mengajinya? Malam Jumat. Bagus. Tapi kita pilih malam Jumat, malam Kliwon. Sekalian manggil kuntilanak hantu bego. Wah, malam bego-bego keluar. Nah ini sesat namanya. Dipilih malam-malam yang gak jelaskan itu. Waktunya, bentuknya, jumlahnya juga gitu. Nah kalau salah satu yang 6 ini haram, menyentuh haram, barulah sesat. Inilah yang saya teliti dalam buku ini, saya rinci. Jadi ini rinci setelah saya kaji mendalam usul fikih Syafi'iyah dengan Ijud bin Abi Salam. Diturunkan dia lagi supaya lebih mudah dipahami. Ya, sehingga nanti kita nggak gampang-gampang. Karena begini Pak, hati-hati loh, kita mengharamkan yang halal itu bisa sama dosanya mengharamkan yang halal sama dosanya dengan menghalalkan yang haram. Secara kaidah begitu. Bapak haramkan orang baca Quran malam Jumat, masuk neraka kau katanya. Apa nggak mau dipambilnya parang? Atau kau masuk neraka? Ini firman Tuhan kau baca masuk neraka, aku bilang. Mau mengelar kau katanya. Makanya perang Pak. Masa baca firman Tuhan masuk neraka? Kalau baca ini kitab sihir saya baca, iyalah bisa masuk neraka. Ini firman Tuhan saya baca malam Jumat masuk neraka. Mengamuk orang emu kan? Ngamuk Pak, marah orang itu. Karena dia nggak terima logika seperti itu. Ya kan Nabi tidak mengkhususkan, bukan urusan. Mengkhususkan itu bukan syarat wajib, syarat haram. Nggak ada syarat haram mengkhususkan amalan sunnah. Nggak begitu cara berhukum. Tapi kalau Bapak mewajibkan itu tadi, siapa yang nggak baca wirid Yasin masuk neraka, itu berdosa kita Pak. Nah, itu beda, karena Bapak menganggapnya wajib, lebih wajib dari sholat wajib. Nah, itu bahaya. Nah, itu yang tidak boleh. Berlebih-lebihan namanya dalam agama. Tapi kalau dibuat sebagai ajang silaturahmi dan seterusnya, begitu juga lah nanti maulid, tablik akbar. Maulid itu kan sama dengan tablik akbar. Ya memang sebahagian Habib ada yang maulid tiap bulan, maulid dia kan. Nah itu yang kurang disukai mereka. Ya kalau saya ya biarin sajalah, tergantung ijtihad dia kan. Karena maulid itu lebih cenderung kepada tablik akbar dan mengingatkan orang kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya niatnya begitu. Ya. Caranya ada nggak cara haram? Kalau dia ngundang artis, joget-joget, buka-bukaan, haram. Ya. Tapi kalau dia cuma ceramah agama, apa masalah? Mau ceramah agama kok. Ya. Waktunya bebas dia, nggak waktu haram. Jangan waktu lagi sholat pula orang tuh maulid. Maulidnya macam mana? Wah, lagi sholat, ruku, baca sholawat. Begitu ruku sholat, Allahumma sholli ala sayyidina, merusak ibadah madu, sesat. Lagi sujud langsung sholawatan rame-rame, sesat, karena merusak ibadah madu. Tapi kalau mereka sholawatan kapan saja, di mana saja, asal jangan tebar haram, nggak ada masalah. Nah begitulah kalau kita lihat dari sisi ilmu usul fikih secara rinci. Ya. Baik, sekira itu saja penjelasannya. Ini saya ringkas saja yang penting-pentingnya karena